student, pada pertemuan minggu ini kita sudah memasuki pertemuan minggu keempat. Nah, pada pertemuan minggu keempat kali ini, Miss Rani akan menjelaskan mengenai materi baru kita, yaitu materi bab 2. Materi bab 2 ini ialah mengenai perkembangan iptek. Nah, sebelum kita belajar tentang perkembangan iptek ini, silahkan kalian buka buku teks kalian masing-masing dan buku catatan kalian sebelum memperhatikan video pembelajaran dari Miss Rani. Nah, kira-kira kenalkah kalian dengan sosok pada gambar ini? Nah, ya, beliau adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie, yaitu Presiden Indonesia yang ketiga. Beliau, sebagai mantan Presiden Indonesia, juga merupakan tokoh yang sangat cerdas yang senantiasa berusaha mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama di bidang iptek. Beliau juga terkenal sebagai pencipta pesawat terbang, yang menjadikan jasa beliau ini Indonesia ini menjadi negara di Asia pertama yang berhasil membuat dan memproduksi pesawat terbang. Nah, pada pertemuan kali ini, Miss Rani tentunya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan iptek, terutama bagaimana sejarahnya dan bagaimana perkembangan serta dampaknya yang ada di Indonesia. Nah, jika kalian lihat di buku teks kalian masing-masing, silahkan dibuka buku teks kalian, ada di halaman 18. Itu terdapat peta konsep, yaitu pembahasan dari bab 2 ini adalah tentang perkembangan iptek yang terbagi menjadi beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu tentang perkembangan luar angkasa, persenjataan, komunikasi dan informasi, serta transportasi. Nah, untuk pertemuan minggu keempat kali ini, misalnya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu materi luar angkasa dan materi tentang perkembangan di bidang persenjataan serta dampaknya. Nah, sebelum kalian mengenal istilah lebih jauh mengenai teknologi luar angkasa dan persenjataan, kalian harus memulainya dari sejarah teknologi luar angkasa dan persenjataan itu sendiri. Sejarah merupakan hal penting karena semua yang terjadi berjalan dan berkembang di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari masa lalu. Teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Sedangkan luar angkasa atau dikenal juga dengan istilah antariksa adalah bagian luar dari atmosfer yang merupakan hamparan kosong dan hampa udara. Pada masa perang, teknologi luar angkasa ini erat kaitannya dengan persenjataan. Hal ini karena secara spesifik pengembangan teknologi luar angkasa bermula dari penemuan roket yang digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Jadi, hal tersebut bisa kita lihat sejarah teknologi luar angkasa yang erat kaitannya dengan perkembangan persenjataan. Ini contohnya terjadi pada masa Perang Dunia. Perang Dunia ini pernah terjadi selama 2 kali, ya, jadi Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Hal ini bisa kita lihat bahwa di dalam Perang Dunia tersebut perang antara pihak sekutu dan pihak blok sentral yang saling bertikai untuk menguasai dunia. Hal itu juga mereka tunjukkan lewat teknologi persenjataan seperti contohnya roket yang diciptakan pertama itu oleh negara Jerman blok sentral, ya, di mana Jerman ini nanti menciptakan sebuah roket untuk menyerang Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Selain itu, nanti perkembangan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang nantinya berhasil dimenangkan oleh pihak sekutu, sehingga nanti beberapa ahli ilmuwan dari Jerman ini dipindahkan untuk bekerja sebagai ilmuwan di negara Amerika Serikat. Yang nantinya juga para ilmuwan tersebut yang berasal dari Jerman itu mereka menciptakan bom
yaitu yang nanti bomnya ini dijatuhkan di pihak Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, selama perkembangan teknologi di bidang luar angkasa ini, ternyata teknologi luar angkasa ini semakin dikenal luas dunia pada masa Perang Dingin. Ingat ya, Perang Dingin ini terjadi setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh pihak sekutu, lalu terjadilah yang namanya Perang Dingin. Perang Dingin ini adalah perang antar negara-negara sekutu, terutama yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang di antara kedua negara tersebut sudah berbeda paham dan berbeda ideologi. Jadi mereka sama-sama dari kedua negara tersebut ingin menguasai dunia. Nah, informasi dan propaganda yang disebarkan oleh Uni Soviet maupun Amerika Serikat membuat perbincangan mengenai luar angkasa menarik untuk diikuti. Salah satunya ialah pada tanggal 12 April 1961, Uni Soviet ini meluncurkan astronot pertama keluar angkasa mengelilingi orbit bumi, yaitu oleh Yuri Gagarin menggunakan kapsul Vostok 1. Lalu pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet ini meluncurkan satelit pertama di dunia atau biasa dikenal dengan Sputnik 1. Nah, perkembangan dunia luar angkasa semakin menjadikan Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang mampu mengakses, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi luar angkasa pada periode itu. Nah, jarang negara lain untuk melakukannya. Pasca Perang Dingin atau setelah berakhirnya Perang Dingin, prinsip itu mengembangkan luar angkasa secara lebih lanjut dibangun dengan beberapa cara, yaitu pertama, mengirim manusia keluar angkasa, kedua, mengembangkan pesawat ruang angkasa, ketiga, mengembangkan akses ke ruang angkasa dengan proses mudah dan lebih murah, 4. Menggunakan pesawat ruang angkasa untuk membangun stasiun ruang angkasa, Mars, dan planet-planet lainnya. Kelima, menghuni stasiun ruang angkasa dan menggunakannya sebagai dasar untuk memulai ekspedisi ke bulan. Pada akhirnya, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersama-sama dengan negara maju lainnya membangun serta mengembangkan stasiun luar angkasa internasional. Kini, perkembangan teknologi luar angkasa tidak hanya menjadi monopoli Uni Soviet dan Amerika Serikat saja. Jadi dari negara Cina, Jepang, India, dan negara-negara Uni Eropa lainnya tercatat serta terbukti telah berhasil mengembangkan hal yang sama. Nah, itu tadi adalah penjelasan ini secara singkat mengenai sejarah dan perkembangan iptek di bidang luar angkasa di dunia, ya, yang didominasi oleh adanya Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin. Lalu, bagaimana di Indonesia perkembangan di bidang luar angkasa tersebut? Nah, di Indonesia perkembangan teknologi luar angkasa memang berjalan agak lambat ya. Jadi sekitar tahun 1905 didirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa atau biasa dikenal dengan LAPAN yang difokuskan untuk pembuatan roket dan satelit. Lalu dilanjutkan tahun 1976, Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik PALAPA atau biasa disingkat dengan SKSD PALAPA. Lalu pada masanya Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi. Nah, lalu rentang beberapa puluh tahun kemudian, baru pada tahun 2012, Indonesia mampu menciptakan satelit sendiri yang dinamakan dengan LAPAN A2 atau biasa dikenal dengan ORARI, yang pada tahun 2015 untuk pertama kalinya berhasil diluncurkan di luar angkasa. Nah, lalu ternyata Indonesia ini sempat punya yang namanya astronot pertama, yaitu astronot pertama ini dari wanita ya, yang bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-6IH
1H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa ini ke orbit bumi. Tapi kendala ini sempat gagal karena ada beberapa masalah. Persenjataan. Kita akan memasuki materi di bidang iptek bagian persenjataan. Teknologi persenjataan selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Secara fungsional, pada era tradisional, senjata tentunya digunakan sebagai alat bertahan dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan pada era modern saat ini, penggunaan senjata itu identik dengan yang namanya peperangan, baik oleh suatu negara atau negara lain untuk mempertahankan negaranya dari pengaruh asing. Nah, teknologi senjata ini semakin maju dan menjadi perhatian kolektif sebuah negara ketika dunia ini dilanda perang. Beberapa jenis senjata yang dikenal itu antara lain seperti yang pertama ada senapan. Senapan adalah peralatan mekanik yang dapat menembakkan peluru pada kecepatan tinggi. Pendorong yang digunakan berupa bubuk mesio atau udara yang dipadatkan. Senapan mesin ini diciptakan oleh John Moses Browning dari Amerika Serikat tahun 1868. Ini salah satu contoh bentuk dari senapan tipe Maxim. Lalu yang kedua ada tank. Tank adalah kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Tank ini diciptakan oleh Sir Ernest Swinton Dunlop dari Inggris tahun 1914. Lalu ini ada yang ketiga ada Big Bertha, adalah sebuah meriam yang dimiliki oleh Jerman, bobotnya ratusan ton dengan kaliber 16,5 inci. Big Bertha ini dapat ditarik dengan kendaraan militer atau menggunakan penggerak sendiri. Nah, ini bentuk salah satu contoh bentuk dari senjata yang namanya Big Bertha. Mungkin kalian baru pertama kali mendengar ya nama senjata yang namanya Big Bertha ini. Nah, seperti inilah bentuk dari senjata Big Bertha. Lalu yang selanjutnya ada Paris Gun. Adalah granat. Jadi ini adalah semacam granat ringan dengan berat 94 kg. Jadi granat ini dikembangkan oleh Jerman. Ini mampu mengebom musuh dengan jarak 100 km. Wah, hebat sekali ini ya persenjataan yang dibuat oleh negara Jerman karena mampu mengebom musuh dari jarak 100 km. Nah, persenjataan yang selanjutnya ini tentunya sudah tidak asing lagi buat kalian, yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang adalah pesawat yang mampu terbang di atas udara atau atmosfer. Pada mulanya, pesawat terbang ini tidak dilengkapi senjata, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan komunikasi dan pengintaian. Berkat penemuan Roland Garros dari Prancis, pesawat terbang kemudian dilengkapi senapan mesin pada kokpit yang dikendalikan oleh pilot. Pesawat pertama yang dilengkapi dengan senapan mesin ini adalah pesawat yang berhasil diciptakan oleh negara Prancis. Selanjutnya ada persenjataan di bidang perairan, yaitu kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air dan umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Sketsa kapal selam pertama kali muncul dalam lukisan Leonardo da Vinci pada abad ke-15. Kemudian sketsa ini diterjemahkan dalam bentuk kapal selam yang sebenarnya berasal dari Belanda pada abad ke-16. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sketsa kapal selam dari jenis kapal selam U-boat.
Lalu selanjutnya, ternyata persenjataan ini juga ada senjata yang berbentuk kimia atau biasa dikenal dengan senjata kimia. Jadi senjata ini adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Senjata kimia ini biasa berupa gas beracun yang terdiri dari gas belerang organik, gas sarin, gas fosgen, gas klorin, dan lain-lain. Lalu selain ada senjata kimia tadi, juga ada yang namanya senjata biologi. Adalah senjata yang menggunakan bakteri, virus, atau organisme lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Senjata biologi yang digunakan antara lain seperti contohnya smallpox yang digunakan jadi penyakit cacar, antraks, Ebola, dan toksin serta yang lainnya. Nah, itu tadi adalah tentang penjelasan Miss mengenai perkembangan iptek di bidang luar angkasa serta di bidang persenjataan. Lalu Miss Rani akan menjelaskan tentang bagaimana sih dampak dari perkembangan luar angkasa dan persenjataan. Oke, kita mulai dari luar angkasa, dampak positif. Jadi dari perkembangan iptek di bidang luar angkasa ini ternyata ada sisi dampak positif dan juga negatifnya ya. Dampak positif yang pertama ialah berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu meningkatkan akses informasi dan komunikasi. Ketiga, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa, lalu sebagai sarana pariwisata, dan sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. Lalu dampak negatifnya menciptakan potensi konflik atau perang. Kedua, penyalahgunaan teknologi luar angkasa, ya jadi menjadi senjata pemusnah massal, lalu sering terjadi kecelakaan. 4, polusi luar angkasa yang diakibatkan menjadi menumpuknya sampah-sampah luar angkasa dan penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan itu sangat besar. Lalu dampak positifnya berguna kalau persenjataan, jika persenjataan ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan sebagai sarana pertahanan keamanan global serta membantu pembangunan sarana prasarana. Lalu dampak negatif dari persenjataan ini menciptakan potensi konflik, penyalahgunaan persenjataan sebagai alat perburuan dan penggunaan biaya yang sangat besar.